Selamat datang di The Debate. Anda pernah kepikiran nggak? Pemenang dan pecundang di ajang Olimpiade itu sebenarnya punya tujuan yang persis sama. Setiap lari yang berdiri di garis start, ya, punya satu visi absolut, membawa pulang medali emas. Iya, semuanya mau emas kan? Jelas. Tepat. Tapi kalau tujuannya sama persis, kenapa hasil akhirnya bisa sangat berbeda? Di The Debate, kita menjauhi jawaban-jawaban klise dan mengkaji berbagai perspektif atas sebuah gagasan substantif untuk memperdalam pemahaman kita. Hari ini kita membedah anatomi perubahan perilaku manusia. Dan kita nggak akan sekedar bahas di permukaan ya, kayak cara bangun pagi atau rutinitas olahraga. Kita akan bongkar ini dari materi fundamental tentang pembentukan kebiasaan yang dipopulerkan di Atomic Habits karya James Clear. Dan tentu saja membenturkannya dengan kritik-kritik tajam terhadap filosofi itu. Betul sekali. Pertanyaan sentralnya gini, apakah keberhasilan pembentukan kebiasaan jangka panjang itu lebih bergantung pada pembangunan sistem kecil yang meminimalkan hambatan alias sistem bergesekan rendah, atau justru bersumber pada penetapan tujuan radikal yang memaksa kita berani melewati fase penuh rasa sakit? Sebuah pertanyaan yang krusial. Saya mengambil perspektif bahwa filosofi yang terlalu memuja kemudahan dan sistem itu sebenarnya agak menyesatkan. Kebiasaan yang bermakna butuh tujuan spesifik yang tajam. Tujuan inilah yang menciptakan urgensi dan kesediaan untuk merengkuh rasa sakit demi memaksa kepribadian kita berevolusi. Nah, saya di posisi sebaliknya. Saya melihat bahwa orientasi pada tujuan itu seringkali jadi jebakan. Perubahan sejati dibangun bukan dari ambisi raksasa, melainkan lewat akumulasi sistematis dari perbaikan marginal. Desain lingkungan dan kemudahan itu kuncinya. Oke, jebakan gimana maksudnya? Masuk akal, tapi Jadi kalau tujuan itu konstan pada pemenang dan pecundang, tujuan bukan pembedanya. Pembedanya ya sistem. Peningkatan 1% selama 1 tahun kasih hasil 37 kali lipat. Secara psikologis, motivasi itu kayak gula. bikin lonjakan energi cepat. Iya, tapi lalu crash, anjlok. Kunci aslinya itu memodifikasi lingkungan di sekitar kita biar perilaku baik itu otomatis. Jadi kita nggak butuh lagi ledakan motivasi yang fana itu. Sebentar, mari kita bedah ini. Gagasan perbaikan 1% tanpa tujuan yang mengintimidasi itu terdengar sangat aman dan menenangkan ya. Tapi justru di situ masalah utamanya. Sistem tanpa tujuan spesifik itu cuma akan menciptakan keadaan yang mediocre. Mediocre. Bukannya itu konsisten? Konsisten menjadi biasa saja, iya. Coba pakai kerangka berpikir Peter Thiel dari buku Zero to One. Thiel itu kritis banget sama pendekatan yang cuma fokus pada proses. Ambil contoh sistem sekolah konvensional kita. Itu kan sebuah sistem yang berjalan dengan sangat sempurna setiap hari. Anak-anak bangun jam 6, belajar, pulang jam 3. Tepat. Sistem ini dirancang buat mencetak individu yang, cukup baik dalam banyak hal, tapi tidak luar biasa dalam hal spesifik apapun. Kenapa inovasi besar jarang lahir dari sekolah standar? Karena gak ada tujuan spesifik yang menciptakan urgensi. Oh, saya paham arah Anda. Urgensi ini yang memaksa seseorang untuk berhenti sekedar mengikuti arus sistem dan mulai mencari cara buat meretas sistem tersebut. Memanjakan diri dengan perbaikan 1% per hari nggak akan memicu lompatan kuantum dalam kapasitas manusia. Oke, saya paham kenapa urgensi dilihat sebagai pemicu lompatan. Tapi seberapa berkelanjutan lompatan itu? Mari bicara soal efek yoyo. Menetapkan tujuan tajam itu seringkali kayak mengobati gejala penyakit kulit pakai salep tapi nggak menyembuhkan infeksi darahnya. Maksudnya tujuan itu cuma kosmetik. Seringkali begitu. Lihat pelari maraton. Mereka latihan berbulan-bulan dengan urgensi tinggi. Tapi apa yang terjadi secara neurobiologis pas mereka ngelewatin garis finish? Dopamin mereka pasti langsung turun. Drastis. Nggak ada target lagi. Berapa banyak yang berhenti lari berminggu-minggu setelahnya? Banyak banget. Saat tujuan tercapai, motivasi hilang. Sistem mencegah ini karena, dia memindahkan fokus dari garis finish tiruan ke proses identitas yang berkelanjutan. Tunggu dulu, saya agak kurang sepakat di bagian ini. Efek yoyo itu memang terjadi kalau tujuannya dangkal. Tapi, premis bahwa sistem bisa jalan optimal tanpa tujuan tajam juga punya lubang logika. Sistem yang sekedar mengalir itu gampang melambat dan berujung pada kebosanan kronis. Kebosanan kan wajar dalam proses. Tapi fatal. Coba lihat data lapangan soal belajar intensif. Seseorang yang punya tujuan pasti,
Katakanlah, dia harus bisa bahasa Mandarin dalam 6 bulan karena urusan karir. Dia bisa memadatkan waktu belajar yang biasanya butuh 2 tahun jadi cuma 6 bulan. Karena ada tekanan. Betul. Tekanan dari tujuan spesifik itu menciptakan beban kognitif yang memicu neuroplastisitas otaknya bekerja jauh lebih efisien. Dia nggak akan puas cuma baca 1 halaman sehari. Dia cari metode imersi, menekan batasnya. Ada intensitas struktural yang hilang kalau kita buang tujuan. Itu argumen yang menarik. Tapi saya punya analogi yang langsung menantang ide bahwa intensitas dan kecepatan itu segalanya. Kenal dengan dataran potensi laten? Yang pakai metafora es batu itu? Iya, bayangkan Anda di ruangan bersuhu minus 4 derajat. Ada es batu di meja. Lewat sistem perbaikan kecil, Anda panaskan ruangan pelan-pelan. -3, lalu -2, -1. Kalau dilihat visualnya, es itu belum berubah sama sekali kan? Belum mencair sama sekali. Tepat. Orang yang terobsesi pada tujuan bakal frustrasi dan bilang, wah tujuan saya nggak tercapai, sistem gagal. Tapi begitu suhu menyentuh 0 derajat, tiba-tiba es mencair secara masif. Kerja memanaskan es dari -4 ke -1 itu nggak sia-sia. Karena energinya disimpan. Benar, energinya ditabung oleh sistem secara termodinamika. Anda nggak bisa mempercepat es mencair tanpa menaikkan suhu ruangan secara sistematis. Sistemlah yang menabung potensi laten itu, bukan ambisi tujuan Anda. Tunggu dulu. Analogi es batu itu memang secara puitis indah ya. Tapi es batu itu benda mati. Dia nggak punya rasa males. Dia nggak bisa merasa ragu. Manusia itu beda banget. Ada nggak bisa menyamakan termodinamika linier dengan psikologi manusia. Tapi mekanismenya mirip dalam membangun momentum. Masalahnya, manusia gampang menyerah pas nggak lihat hasil di -1 derajat. Dan ini membawa kita ke realitas eksekusinya. Kalau potensi itu harus dilepaskan, gimana manusia sungguhan bisa bertahan di ruangan dingin itu tanpa jadi gila atau bosen? Nah, justru karena kita mudah bosen dan gampang lelah secara emosional, kita harus pakai hukum upaya terkecil, law of least effort. Secara evolusioner, otak kita diprogram pelit energi. Karena otak boros kalori. Iya, otak kita cuma 2% dari berat tubuh, tapi memakan 20% kalori. Makanya otak selalu milih jalan dengan friksi paling rendah. Kalau ada 2 pilihan, otak milih yang hemat energi. Ini terbukti di sejarah peradaban. Bukti makronya seperti apa? Di buku Guns, Germs, and Steel, Jared Diamond memaparkan kenapa inovasi pertanian menyebar secepat kilat di poros timur ke barat benua Eurasia, tapi sangat lambat di poros utara ke selatan, kayak di Amerika atau Afrika. Kesamaan iklim di poros timur ke barat kan? Tepat sekali. Garis lintangnya sama, durasi siangnya sama. Gandum Mesopotamia bisa gampang tumbuh di Prancis. Friksinya sangat rendah bagi peradaban. Sebaliknya, Amerika Utara ke selatan harus lewat tropis, gurun, musim yang terbalik. Friksinya tinggi. Lalu hubungannya dengan kebiasaan individu. Kalau mau bangun kebiasaan, tiru poros timur ke barat ini. Jangan menentang hukum konservasi energi. Pakai aturan 2 menit. Mau rajin lari, jangan target 5 km. Targetkan cuma pakai sepatu lari. Kurangi gesekan. Taruh apel di meja, sembunyikan remote TV. Mendesain lingkungan tanpa hambatan itu cara mengakali neurobiologi kita. Oke, analisis Jared Diamond itu memang cemerlang buat diffusi teknologi. Tapi pas diterapkan ke pembentukan karakter individu, saya lihat bahaya besar di sini. Merancang segalanya biar minim gesekan itu terlalu memanjakan. Memanjakan. Justru itu efisien. Bukan efisien, tapi kita kehilangan kemampuan menoleransi ketidaknyamanan. Pertimbangkan 2 tipe pembaca buku. Kelompok pertama, kelompok poros timur ke barat, Nanda. Mereka butuh ruang tenang, cahaya hangat, secangkir teh, waktu luang, lingkungannya tanpa gesekan. Sangat ideal. Iya, tapi apa yang terjadi kalau tehnya habis atau tetangganya berisik renovasi rumah? Kebiasaan mereka hancur berkeping-keping karena otak mereka nggak terlatih menghadapi gangguan. Lalu bagaimana dengan kelompok kedua? Kelompok kedua itu mereka yang dihadapkan pada tenggat waktu mendesak. Mereka harus baca literatur berat di tengah hiruk-pikuk KRL yang padat, berdiri pegangan tiang, berisik banget. Lingkungan mereka penuh friksi. Tapi merekalah yang berhasil bentuk ketahanan fokus absolut. Tapi itu menguras tenaga mental yang luar biasa. Memang secara inheren menyakitkan. Menghilangkan rasa sakit kognitif ini justru merampas kesempatan kita membangun ketangguhan mental. Kebiasaan kokoh nggak lahir dari absennya gesekan, tapi dari kemampuan menaklukkan kondisi paling tidak ideal. Saya menangkap maksud Anda.
Anda percaya friksi membangun otot mental. Tapi sains soal kelelahan kekuatan tekad atau ego depletion menentang keras strategi penderitaan ini. Mengandalkan kekuatan tekad buat melawan gesekan tiap hari itu fatal. Fatal karena Korteks prefrontal kita sangat rentan lelah. Makin sering dipakai menahan fokus di kata komuter yang dising itu, makin cepat habis. Sebagai bukti absolut kalau lingkungan mengalahkan tekad, mari bedah kasus tentara Amerika di Perang Vietnam. silakan, ini studi yang terkenal. Tahun 71, pemerintah AS panik karena 20% tentara mereka di Vietnam kecanduan heroin tingkat berat. Mereka ngebayangin ratusan ribu veteran pulang dan bikin epidemi overdosis di jalanan. Mereka siapkan fasilitas rehab besar-besaran. Tapi hasilnya berbeda dari perkiraan kan? Sangat berbeda. 90% tentara itu langsung sembuh dari kecanduan nyaris dalam semalam pas balik ke Amerika, tanpa rehab berarti. Kenapa? Karena di otak ada hasrat yang dipicu oleh isyarat lingkungan. Isyarat di Vietnam sangat kuat. Iya, teman sesama pemakai, stres perang. Begitu mereka pulang ke Ohio atau California, pemicu itu lenyap. Otak nggak terima sinyal buat nyari heroin. Lingkungan yang diubah menang mutlak melawan kecanduan terkuat sekalipun. Mendesain lingkungan jauh lebih rasional daripada penderitaan di kereta bising. Oke, itu poin yang sangat solid. Lingkungan bisa nyembuhin kecanduan heroin kalau Anda bisa, terbang keluar dari Vietnam, kembali ke rumah damai. Tapi gimana kalau Anda nggak bisa ubah lingkungan? Maksudnya terjebak di lingkungan buruk. Betul. Gimana kalau Anda miskin, lelah, dan harus tetap tinggal di lingkungan toksik tiap hari? Disitulah batas strategi modifikasi lingkungan. Kita dipaksa melihat ke dalam pada pertanyaan fundamental soal identitas dan evolusi kepribadian kita. Tepat. Dan ini transisi yang elegan ke fondasi terdalam. Kebanyakan orang gagal bangun kebiasaan karena mulai dari hasil. Saya mau turun 10 kilo. Yang agak pintar beralih ke proses. Saya bakal lari tiap sore. Tapi itu belum menyentuh inti masalahnya. Benar. Akarnya ada di keyakinan dan identitas. Secara internal, dia masih yakin, saya ini orang obesitas yang lagi coba kurus. Selama identitas lama ini nggak diubah, perilaku barunya bakal terus bergesekan dengan keyakinan intinya. Lalu bagaimana sistem perbaikan kecil Anda itu menyelesaikan disonansi identitas ini? Dengan membalik mekanismenya, tujuannya bukan lagi berlari, tapi menjadi seorang pelari. Tiap kali Anda pakai sepatu lari 2 menit, secara psikologis Anda sedang memberikan suara untuk tipe orang yang Anda inginkan. Casting a vote for identity. Betul. Otak kita butuh bukti nyata buat percaya sebuah cerita. Rutinitas kecil tanpa gesekan ini berfungsi sebagai surat suara harian. Perlahan, bukti menumpuk, otak mensintesis identitas baru. Anda nggak butuh motivasi untuk sekedar menjadi diri sendiri. Metafora memberikan suara untuk identitas itu terdengar harmonis banget ya. Tapi kalau kita bedah literatur psikologi modern, di sanalah letak kontradiksi terbesarnya. Banyak yang menyarankan pilih rutinitas yang selaras dengan kepribadian saat ini biar mudah. Kenapa itu jadi masalah? Karena ini jadi justifikasi untuk stagnasi. Merujuk ke Benjamin Hardy di bukunya Personality Isn't Permanent, kita harus mendekonstruksi mitos kalau kita ini punya kepribadian sejati yang statis. Maksud Anda, tes kepribadian yang sering kita lakukan itu keliru? Sangat keliru. Budaya kita terobsesi sama tes Myers-Briggs atau Enneagram. Yakin kalau kita ini introvert kaku dari lahir. Hardy bilang ini ilusi. Kepribadian berevolusi sesuai tuntutan sosial. Kalau Anda selalu menyesuaikan kebiasaan dengan siapa Anda saat ini, Anda nggak akan tumbuh. Bisa beri contoh konkretnya? Bayangkan seorang nomaden berjiwa bebas disuruh belajar rutinitas manajemen keuangan perusahaan. Kalau dia nunggu kebiasaan itu terasa selaras dengan identitas lamanya, dia bakal bangkrut duluan. Kebiasaan berat dan tujuan radikal harus jadi palu godam buat menghancurkan identitas lama. Sedangkan kita bertentangan dengan perasaan kita, itu sinyal neurobiologis kalau evolusi sedang terjadi. Jangan tunggu identitas selaras, paksakan tindakan yang mendobraknya. Sebentar, saya lihat poin Anda. Anda khawatir kemudahan itu bikin orang sembunyi di balik tameng kepribadian mereka. Saya sepakat kepribadian itu dinamis. Tapi memaksakan disonansi kognitif radikal itu tingkat kelelahan emosionalnya masif banget buat orang awam. Tapi itu satu-satunya cara mendobrak kebiasaan buruk yang parah.
Mungkin berhasil buat 1 dari 100 orang bermental baja, tapi buat mayoritas, mendesain lingkungan biar gesekan berkurang dan mengumpulkan bukti kecil tiap hari, itu rute yang jauh lebih rasional dan terukur buat merangkai ulang sirkuit otak. Anda membangun jembatan perlahan, bukan meledakkan jembatan lama pas Anda masih berdiri di atasnya. Ya, sebagai penutup dari saya melihat bahwa sistem bergesekan rendah memang punya peran buat jaga rutinitas harian dasar, kayak minum air putih atau merapikan meja. Tapi transformasi sejati nggak hidup di wilayah itu. Transformasi butuh lebih dari itu ya. Pasti. Membangun keunggulan menuntut jauh lebih banyak dari kemajuan 1% yang nggak terasa. Ia menuntut keberanian menetapkan tujuan spesifik yang menakutkan, kemauan merengkuh rasa sakit di awal transisi. Untuk naik level, identitas nyaman kita harus dipaksa keluar dan ditantang, bukan sekedar dielus pelan-pelan. Di antara kita. Kita berdua absolut sepakat kalau cuma mengandalkan niat atau motivasi tahun baru itu delusi yang fatal. Sepakat 100%. Niat mengawang, tanpa intervensi nyata, entah lewat rancangan lingkungan mikroskopis ala Anda atau komitmen ekstrim ala saya, itu cuma angan-angan. Dan kita juga setuju kalau tindakan harian kita hari ini adalah cetak biru untuk masa depan kita. Tepat sekali. Dan itulah seni dari diskursus kita. Mengeksplorasi dua kubu ini menyingkap kompleksitas dari perilaku manusia. Nggak ada algoritma tunggal buat semua fase kehidupan. Kali mengundang para pendengar untuk menyelami lebih dalam materi ini dan memutuskan sendiri. Coba tanyakan ke diri Anda, apakah Anda perlu menurunkan gesekan dan membiarkan sistem bekerja perlahan, atau Anda di titik di mana Anda harus membuang kenyamanan dan menetapkan target radikal? Karena pada akhirnya, pertanyaannya bukanlah kebiasaan apa yang ingin Anda bangun, tapi identitas lama mana yang berani Anda hancurkan. Terima kasih telah menemani ruang berpikir kami. Sampai jumpa di ruang diskursus berikutnya.